karena cuaca di luar cukup ini ya, cukup dingin ya. Oke, saudara, kita sudah berjalan di akhir daripada bulan 11 ya. Dan kita akan merayakan Natal nanti ya. Tanggal berapa Natal kita? Tanggal 15 ya. Jadi kurang lebih ada 4 kali ibadah sebelum kita akan tutup tahun. Nah saudara, saya minta selama kita dengar firman Tuhan ya, saudara mari konsentrasi, saudara dengarkan kebenaran firman Tuhan dalam kurang lebih 30 menit ke depan. Nah kita akan mulai. Saudara, bulan ini kita masih berbicara tentang tema mengejar Tuhan. Dan tahun 2024 tema besar kita adalah berjalan dalam kedewasaan, amin saudara. Nah saya berdoa sebagai gembala, saya berdoa setiap tema, tiap bulan itu saudara kita belajar praktekin ya. Karena waktu kita praktekin ya, kita akan mengalami dampaknya. Langsung saja kita buka dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 10. Tema khotbah saya hari ini adalah berjalan dalam ketaatan. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3, ya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, apa saudara? Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sama-sama 1, 2, 3, ya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara, waktu kemarin kita berdoa, saya dapat dengan jelas Tuhan ingatkan tentang doa Bapa kami. Doa Bapa kami sudah sering kita ucapkan bahkan sejak kita kecil mungkin diajarin. Tetapi ada sebuah kebenaran penting yang kita perlu belajar. Salah satu esensi yang penting dari doa Bapa kami, hendak di bumi seperti di sorga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah ketika Tuhan ditanya, ajari kami berdoa, Tuhan kasih tahu begini, berdoalah demikian. Nah apa yang saya dapat saudara? Ketika doa ini diajarkan sama Tuhan, artinya doa ini segitu pentingnya untuk kita lakukan. Nah saudara, salah satu bagian daripada ayat ini dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saya dapat dengan jelas, untuk kita mau jadi dewasa dalam Tuhan, saudara kita semua harus belajar untuk melakukan kehendak Tuhan, amin? Amin saudara? Orang dewasa rohani bukan kehendak saya yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Orang yang dewasa rohani tahu bahwa hidupnya adalah milik Tuhan, setuju katakan amin? Makanya ketika kita berdoa, jadilah kehendakmu, jujur ini doanya nggak mudah. Siapa yang setuju dengan saya bahwa taat nggak mudah? Ya setuju ya? Tapi saya mau kasih tahu dalam sebuah ketaatan ada kuasa yang besar. Nah ketika doa ini disampaikan, saya mendapat sebuah kebenaran bahwa kehendak Tuhanlah, ya, bahwa keinginan Tuhanlah kehendaknya terjadi selama kita hidup. Adalah sebuah kesenangan Tuhan, adalah sebuah kehendak Tuhan ketika rencananya jadi. Nah kita akan lihat beberapa ayat. Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Ini seorang pribadi yang saya lagi sorotin saudara dalam bulan ini, namanya Daud. Ya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan apa saudara? Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan apa saudara? Segala kehendakku. Nah, Tuhan katakan bahwa aku mendapati Daud itu berkenan di hatiku. Karena apa? Dia melakukan kehendak Tuhan. Saudara kalau mau tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang Tuhan rindukan dari kita semua, apa yang menjadi doa Tuhan mungkin ya, yang Tuhan sangat harapkan dari kita. Saudara, Tuhan rindu kita melakukan kehendak Dia di zaman kita. Nah, 36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya,
dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Perhatikan saudara ayat ini. Daud melakukan kehendak Allah di apa saudara? Di zamannya. Makanya kenapa label berkenan itu melekat sama Daud. Saya tidak tahu kemarin ketika mesbah saya dengan istri, saya bilang sama istri saya, aku pengen mati, aku ngelakuin kehendak Tuhan. Jangan sampai nanti ketika di kekekalan Tuhan tanya, ternyata aku hanya ngelakuin agendaku sendiri. Ya, kita sharing seperti itu. Nah, saya nggak tahu dengan saudara, tetapi saudara lihat kenapa Daud berkenan? Karena sekali lagi dia rindu kehendak Allah nyata. Nah, saudara, menjadi dewasa artinya apa? Kita menjadi serupa seperti Kristus. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya apa saudara? Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang apa saudara? Kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada kata persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, ada kata berkenan, amin. Dan ada kata sejati. Yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ketika saya merenungkan ayat ini, ada 3 kata saudara, ada beberapa kata yang menunjukkan, pertama, ibadah yang sejati. Ada kata berkenan, betul ya? Ada kata sempurna. Menurut saya nggak ada lagi yang lebih penting dari sini, betul nggak? Perjuangan kita hari-hari ini saudara, kita nggak jadi serupa dengan dunia, tapi kita ngikuti kehendak Tuhan. Jujur kalau kita hidup hari-hari ini, kita melihat bahwa dunia yang sedang kita hidupi semakin jauh dari Tuhan, betul nggak? Semakin aneh-aneh dosanya. Kalau kita simpulkan, semua ingin hidup untuk dirinya sendiri. Pertanyaannya, apakah anak-anak Tuhan masih kepikiran dengan melakukan kehendak Tuhan? Nah, kita masih jawab saudara. Tetapi hari ini saya mau sampaikan, ibadah yang sejati itu apa yang menjadi kerinduan Tuhan adalah kita melakukan kehendaknya, kita taat. Taat. Jadi saudara ketika merenungkan apa sih dewasa, ya ini. Ketika kita melakukan, terkadang nggak mudah, terkadang sulit, tapi saya mau katakan, sebagai bentuk kita menghormati Tuhan, ya kita belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Next, Matius 7, ayat 20 sampai 23. Saya akan buka dulu beberapa ayat, ya. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi pada hari yang terakhir ada banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan apa saudara? Kehendak Bapakku yang di surga. Kata masuk dalam kerajaan surga bukan bicara ini tentang neraka dan surga, bukan saudara. Begini, izinkan saya menjelaskan. Kerajaan surga adalah sebuah pengaruh, adalah sebuah yang kita rasakan saudara, betul ya? Sebuah pemerintahan. Tuhan nggak kelihatan, tapi kita bisa merasakan hadiratnya, kita bisa merasakan sebuah pengaruh, ya, sebuah kehidupan, sebuah budaya. Kita bisa merasakan Tuhan. Waktu kita menyembah dengan sungguh-sungguh, kita bisa merasakan ada Tuhan yang bertahta, betul nggak sih? Itu membuktikan bahwa kerajaan sorga itu nyata. Nah saudara, pada hari yang terakhir, pada saat penghakiman akan ada banyak orang nanti berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami ini, nah segala macam. Tapi Tuhan akan bilang gini, bukan yang berseru, tapi yang melakukan. Katakan melakukan. Yang melakukan. Karena saya mendapat dalam roh saya ketika saya berdoa, ada banyak saudara, orang-orang hanya berseru, hanya menyanyi, tetapi mereka tidak hidup sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu?
Bahkan lebih dalam, orang-orang ini mungkin bernubuat. Bukankah kami mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Ternyata Tuhan bisa pinjamkan namanya, karunia-Nya bisa masih terjadi sekalipun orang itu nggak ngelakukan kehendak Tuhan. Bisa. Saya pernah mendengar, saya bahkan pernah menyaksikan berapa kali, ada orang-orang yang tetap masih dipakai Tuhan di mimbar seperti ini. Meskipun saudara hidupnya lagi jauh dari Tuhan. Dan Tuhan itu mempermuliakan namanya. Amin saudara. Bukan berarti ketika kita ada di mimbar seperti ini, udah ini kehendak Tuhan, bukan. Yang utama adalah kita melakukan kehendaknya. Pada waktu itulah aku apa saudara? Coba perhatikan ke depan. Akan berterus terang. Pada hari terakhir jangan sampai Tuhan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Waktu semalam kemarin kami berdoa, kami dapat, saudara ngeri kalau Tuhan terus terang, betul enggak? Saya kasih sebuah ilustrasi. Ada orang yang numpang di rumah saudara. Udah enggak bayar numpang ya. Ini bukan bicara siapapun ya, jangan ada yang merasa. Contoh, ada orang numpang dikasih makan tiap hari. Kosan enggak perlu bayar. Tempat tidurnya dia beresin benda. Ya. Saudara, bukan hanya tempat tidur enggak diberesin, enggak ada bantu-bantu di rumah, listrik enggak kontribusi. Nah, pakai listrik banyak banget. Udah itu pulang malam, ya, ganggu orang tidur. Contoh nih, berlangsung selama 1 bulan. Dikasih tahu 4 mata, enggak juga berubah. Bulan kedua sama. Ada barang taruh uang di rumah, tiba-tiba hilang. Pada bulan yang kedua dipanggillah sama tuan rumah dan dia berterus terang. Selama ini aku sebenarnya tidak kuat dengan kelakuanmu. Kira-kira seperti inilah yang mungkin terjadi ketika pada hari terakhir ada banyak orang yang cuma berseru, tapi nggak ngelakukan kehendak Tuhan. Makanya ketaatan itu dalam kerajaan sorga punya nilai yang tinggi. Katakan sebelah saudara, ketaatan punya nilai yang tinggi dalam kerajaan surga. Ayo salam, kasih tahu dia. Karena gini, saya nggak mau kita, kalau dalam baca Matius pasal 7, dari mulai pasal 5 sampai 7, Tuhan sedang menyoroti banyak orang yang beragama, tapi nggak bertuhan. Penuh dengan aktivitas, penuh dengan segala liturgi, tapi nggak kenal. Makanya dikatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Penyembahan adalah sebuah pengenalan, amin. Kita menyembah apa yang kita kenal. Ternyata ketidaktaatan, ketika kita nggak taat, kita nggak mau hidup dalam tuntunan Tuhan, Alkitab mengatakan engkau nggak mengenal gitu. Sampai sini paham saudara ya? Nggak kenal. Kalau boleh jujur ya, kadang kalau kita nggak paham, kita nggak hidup dalam manusia rohani, kita nggak ngerti hal yang rohani. Kita kadang merasa bahwa perintah Tuhan itu berat, padahal enggak. Betul nggak sih? Semua perintah Tuhan buat kebaikan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah cuman ternyata ada orang-orang yang selama hidupnya dia nggak peduli bahkan dengan kehendak Tuhan. Nah saya menemukan bahwa ketika orang-orang hanya berseru dan nggak lakukan kehendak Tuhan, sebenarnya orang itu tidak mengenal Tuhan. Coba next, ada sebuah ayat, ayo kita lihat. Ya. Ketaatan yang benar itu lahir dari apa saudara? Cinta atau hubungan. Ya. Next. Nah ini, kita merenungkan ayat ini. Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, apa saudara? Kamu akan menuruti perintahku. Jelas bahwa kasih, hubungan kepada Tuhan itu sangat mempengaruhi kita taat apa enggak sama Tuhan, amin.
Karena ada orang-orang yang taat sama Tuhan cuma karena takut. Tapi ada orang yang taat sama Tuhan karena mengasihi Tuhan. Saya mau tanya, siapa yang hari Minggu seperti ini beribadah hanya karenanya apa ya? Saya kan orang Kristen, saya beribadah, ada. Apa karena kita mengasihi Tuhan? Saudara, saya percaya orang karena mengasihi Tuhan ekspresinya pasti beda ketika dia nyembah. Ketika dia melayani, dia nggak peduli. Mau mendapatkan terima kasih, kayaknya saya nggak peduli. Saya mengasihi Tuhan. Alkitab berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Jadi saudara, ketika kita tidak taat sama Tuhan, sebenarnya mohon maaf, kadar kasih kita yang kurang. Setuju nggak? Contoh dalam sebuah hubungan. Orang kalau saling mengasihi, jauh lebih mudah buat dia untuk taat, betul nggak sih? Untuk melakukan apa dikatakan misalnya pasangannya, dibanding lagi dongkol, lagi benci. Setuju? Jauh lebih mudah. Ketika kita mengasihi, jauh lebih mudah. Tapi gini, saya merenungkan saudara, kasih itu bukan perasaan, amin. Kasih itu adalah keputusan. Orang-orang berani melayani Tuhan di mimbar seperti ini, saya percaya semua orang di sini karena mengasihi Tuhan, amin. Kalau enggak semua akan terasa berat, trust me, berat. Dasar yang benar adalah kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti apa saudara? Perintah-perintahnya. Justru kalau kita mentaati perintah itu bukti kita mengasihi Tuhan. Dan perintah-perintahnya itu apa saudara? Katakan tidak berat. Karena kasih. Pasangan aja kalau dikasihi itu, waduh, pasti yang dilakukan itu, waduh, pasti luar biasa. Kalau istri tahu bahwa dia disayang suaminya, saya percaya masaknya beda. Itu nggak tahu makanan jauh enak banget kayaknya. Pastilah. Dibanding, karena aku istri, aku masak. Nah, lihat beda kan? Karena kewajiban, karena kasih itu beda. Setuju? Coba orang tua yang punya anak. Mengandung 9 bulan, tiba-tiba melahirkan. Melahirkan itu enggak mudah loh, bukan saya karena saya pernah melahirkan ya. Tanya aja. Kadang-kadang bapaknya mendampingi mama istrinya aja, kadang-kadang bisa lemas saudara. Apalagi yang melahirkan. Setelah melahirkan saya pernah dengar ini, aduh enggak lah. Muncul berapa tahun lagi anak kedua, anak ketiga. Jerah, karena apa? Sekali lagi dia mengasihi, betul enggak? Besarkan anak pun enggak mudah kan? Tadi kita ngobrol sama Joster. Saudara, dari mulai dia lahir sampai dia umur 17, sampai mungkin sampai 20 tahun depan orang tuanya, itu banyak biaya yang keluar, banyak kesabaran yang terkuras. Kalau bukan karena kasih, kita nggak akan jalan panjang, betul nggak? Apalagi dengan Tuhan, amin. Apalagi dengan Tuhan. Jadi sekali lagi, waktu kita belajar taat karena kita mengasihi, beda hasilnya. Dibanding kita taat karena kita takut mungkin sama Tuhan. Katakan perintahnya nggak berat. Itu nggak perintah Tuhan nggak berat. Kalau kita mulai, kok berat ya bang ya, berarti mungkin kadar kasihnya udah mulai kurang. Ya, lihat orang jatuh cinta. Ada nggak yang berat sama orang jatuh cinta? Nggak ada. Mau disuruh jemput kilometer, oh nggak ada persungutan saudara ya. Siap gitu. Coba next. Yuk, Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, apa saudara? Bisa melainkan beroleh hidup yang Tuhan menyelesaikan tanggung jawabnya
perintah Bapaknya karena kasih. Tugas Tuhan tuh berat banget loh. Bahkan sampai Tuhan itu pernah tawar-menawar sama Bapa di sorga. Kalau boleh cawan ini lalu Tuhan. Benar ya? Saking Tuhan tuh merasa sebagai manusia pun dia takut. Gak usah jauh-jauh, jangankan Tuhan. Kalau saudara kita semua di sini dikasih tahu tanggal matinya kapan, pasti takut. Tiba-tiba rajin kali berdoa. Karena udah tahu tanggal matinya. Kita ini kan masih santai-santai karena belum tahu tanggal matinya kapan, ya kan? Coba lihat ya. Stephen, kau 3 hari lagi misalnya, udah beda. Ayo doa semalaman yuk. Lah, lihat aja Tuhan Yesus, ini jangankan kita. Tuhan Yesus ketika dia sudah akan dieksekusi, dia panggil beberapa muridnya, betul enggak? Diajak berdoa. Aku takut, bahkan peluhnya seperti darah. Saya pernah lihat baca secara medis, peluhnya itu sampai seperti darah, artinya apa? Pecah itu pembuluh darahnya. Saking stres, saking takutnya. Apa kalian belum pecah pembuluh darah? Karena belum terlalu takut-takut banget. Coba nanti kasih tahu tanggalnya, pecah itu. Saya itu pernah ada yang cerita, di Nusa Kambangan sana, ketika orang dikasih tahu tanggalnya mati, itu nyembahnya bukan kayak di sini, kayak sisi. Beda. Tepuknya bukan gini saudara, tapi gini. Oh nyanyinya luar biasa. Coba nanti sekali-sekali, saya diceritakan, saya belum pernah ke sana, tapi coba sekali datang, lihat aja. Narinya itu bukan seperti Daud lagi saudara, seperti malaikat. Karena tanggal mati itu dikasih tahu. Ya. Nah saudara lihat bahwa karena begitu besar, jadi sekali lagi Tuhan tahu beratnya itu, Tuhan tahu. Tapi karena sayangnya sama kita, dia rela lakukan, amin. Dia tahu itu berat. Ketaatan yang gak mudah akan terasa jauh lebih mudah kalau kita mengasihi. Jadi kalau hari-hari ini kita kurang taat, coba cek kadar kasih kita. Bukan beratnya, bukan, kasihnya yang berkurang. Jadi saudara, ketika kita belajar menjadi dewasa, siapa bilang mudah? Enggak ada yang mudah. Orang dewasa mesti belajar untuk bisa ngosongkan diri enggak mudah, betul enggak sih? Kita semua dari kecil terlatih untuk egois, terlatih. Buktinya apa? Coba aja lihat anak kecil. Kapan dia mau nangis, kapan dia mau berak, semua suka-sukanya. Orang tua harus mengikuti kemauannya, betul enggak? Ngoek, enggak peduli bapaknya baru tidur, enggak peduli. Bersihkan pup saya. Itu anak kecil. Jadi ketika kita sudah dewasa dan disuruh harus mengerti orang lain, tidak mudah, amin. Tapi sekali lagi ketika kita tahu, saya ngelakukan ini karena saya mengasihi Tuhan, perintah Tuhan gak akan berat, amin. Istri tunduk sama suami mana gampang. Kalau suamiku kayak Tuhan Yesus, bang aku tunduk, mana ada kau aja gak kayak Tuhan Yesus, kan gitu kan. Gimana cari suami kayak Tuhan Yesus? Kalau istriku begini, jadi kita terlalu banyak misalnya kalau sekali lagi, tapi kembali, ketaatan itu adalah kehendak Tuhan yang tertinggi. Ketika kita tahu kita melayani Tuhan dan itu kehendak Tuhan, kita datang Tuhan. Tapi sekali lagi, ketaatan yang benar lahir dari sebuah hubungan, amin. Dari kasih. Saya kasih sebuah kebenaran, ini yang dibukakan Tuhan sama saya. Ketika di Taman Eden, saudara tahu enggak godaan iblis itu apa? Ada yang pernah baca enggak? Apa kata ular kepada Hawa? Bukankah Tuhan bilang bahwa semua buah tidak boleh kamu makan, betul enggak ya? Nah, apa kata Hawa? Oh bukan, cuman yang di tengah itu yang enggak boleh, yang lainnya boleh kamu makan. Apa kata ular? Oh salah, kalau kamu makan itu matamu terbuka, betul enggak? Pernah baca ya? Kamu akan serupa seperti Allah. Kita tahu enggak sekarang apa strategi iblis di akhir zaman ini? Kita seringkali dibuat salah paham sama Tuhan. Betul?
Yang iblis rusak adalah hubungannya. Sekali hubungan kita retak, kita nggak akan mudah menjadi taat. Coba aja lihat, nggak usah ke Tuhan, ke sesama aja. Kalau kalian curiga sama pasangan kalian nggak akan bisa taat sama dia, betul nggak? Kita akan benci sama dia. Kita akan mulai. Dan itu yang iblis tanamkan ke sama manusia. Tidak. Iblis sedang kasih tahu bahwa Tuhan itu punya agenda tersembunyi. Coba hari-hari ini, apapun yang Tuhan lagi suruh kita taat, seringkali dibalikkan faktanya. Kalau kamu memberi, kamu akan miskin. Nggak mungkin. Sekarang aja kau udah kurang, ya kan? Akhirnya iya juga ya, nah, gitu. Siapa bilang ikut Tuhan akan baik-baik saja? Buktinya kau sekarang masih susah. Nah, lihat, diputar balikan. Bisa aja kita masih sulit, bisa aja. Bukan berarti seterusnya kita akan sulit, betul enggak? Karena seringkali ketaatan itu ketika kita lakukan itu akan membuka pintu, amin saudara. Nah sampai hari ini saya lihat dalam roh, ini yang selalu ditawarkan sama iblis. Dibuat kita nggak percaya, dirusak cinta kita sama Tuhan, betul? Dibuat nggak yakin. Makanya lihat setelah Hawa akhirnya ambil itu buah, akhirnya dia curiga sama Tuhan. Disitulah akhirnya saudara kematian terjadi. Saudara mau taat? Bilang sebelahmu, taat karena kasih. Amin saudara. Belajar untuk sungguh-sungguh ketika kita tahu karena Tuhan itu mengasihi kita sangat dalam. Saya dapat begini saudara, saya akan tutup dengan ini. Seluruh perintah Tuhan, sebenarnya Tuhan itu fair sama kita. Ketika kita disuruh taat, Tuhan pasti kasih kemampuan, betul enggak? Tidak mungkin Tuhan minta sesuatu yang kita enggak sanggup lakukan. Ayo, ada sebuah ayat yang saya mau share sama saudara. Next. Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, apa saudara? Dari dalam hatinya akan mengalir apa saudara? Di dalam hati kita semua itu ada Roh Kudus, karena dikatakan itu adalah roh yang akan diterima oleh mereka. Dan Roh Kudus itu sifatnya seperti mata air. Kalau kalian pergi ke Bogor atau di kampung, saudara lihat ada mata air, ada umbul apapun namanya, itu mata air terus memancar, betul enggak? Jadi saudara lihat, dari dalam diri kita, Roh Kudus sudah kasih sebuah kemampuan, sebuah kekuatan, dan itu memancar terus, mengalir terus kasih Tuhan itu sebenarnya. Sehingga kita bisa mengasihi. Makanya saudara lihat, ada dua hukum utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasih sama manusia seperti apa saudara? Dirimu sendiri. Jadi kadar kasih kita sebenarnya nggak akan pernah kering, tidak akan pernah. Kita akan bisa terus mengalami kasih Tuhan, dekat sama Tuhan. Tapi kembali saudara lihat, persekutuan kita dengan Tuhan, kasih kita kepada Tuhan menentukan tingkat ketaatan kita, amin. Kalau kita terus mengalami Tuhan, kalau kita hari-hari kita sekarang mengalami persekutuan dengan Kristus, itu kasihnya ngalir terus, ngalir terus. Saya berkali-kali menyaksikan dalam hidup saya, dalam rumah tangga saya. Kenapa saya sering bilang saya nggak bosan-bosan kasih tahu, bangun mesbah. Saya berkali-kali menyaksikan dalam hidup saya, jujur secara personal, saya nggak mengerti, nggak paham bagaimana mengatasi masalah saya. Tapi saya pegang ayat ini, dari dalam hati mereka. Coba, dengarkan saya. Tuhan ada nggak di hati kita? Tuhan ada nggak di mana-mana? Tapi saya mau tanya, apakah di sembarang tempat Tuhan menyatakan hadiratnya?
Di sembarang tempat enggak? Enggak. Tuhan hanya menyatakan hadiratnya, Tuhan menyatakan tadi saudara, atmosfer surganya ketika kita hidup dalam sebuah ketaatan. Waktu kita sungguh-sungguh nyembah Tuhan, kita sungguh-sungguh ngundang Tuhan, sungguh-sungguh mau libatkan Tuhan, dari dalam hatinya terus mengalir itu. Makanya ada orang-orang percaya yang hidupnya penuh dengan roh. Tapi ada orang-orang yang mohon maaf saudara, enggak ada, kering. Memang dari dalam hati kita semua Roh Kudus sudah tinggal, tapi saudara saya mau katakan gini, tidak dalam semua hidup Tuhan itu merasa betah di situ. Kadang-kadang Tuhan tuh enggak betah gitu. Karena enggak pernah disambut dengan seharusnya, betul enggak sih? Kadang-kadang kita enggak menghormati Tuhan, kita enggak ngandalkan Dia, kita enggak mau lagi hidup taat sama Dia. Makanya kenapa seringkali kok kayaknya sulit ya, kok kayaknya terputus ya alirannya. Jadi saudara, ketika Alkitab bilang mereka tidak masuk dalam kerajaan sorga, bukan berarti ini enggak bicara masuk sorga nanti, enggak. Tapi saudara, kita enggak bisa ngalami atmosfer itu, kekuatan. Kita enggak ngalami yang namanya perkenanan Tuhan. Pegang ini saudara, setiap kali kita nyembah Tuhan, pasti ada kekuatan, betul enggak? Makanya orang yang menantikan Tuhan makin hari makin kuat. Mereka berjalan dan tidak menjadi apa saudara? Lelah. Saya menemukan waktu kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, mengejar hadirat Tuhan, gak ada kelelahan, gak ada keletihan. Gak ada, rasa capek, kalau capek badan tinggal tidur. Tapi saudara seringkali hari-hari ini, apalagi di zaman kita hidup ini, masalah mental ini banyak, betul gak? Lelah, capek, aduh aku kok kering ya. Sekali lagi saudara, Tuhan sudah bilang, dari dalam hatinya akan terus ngalir. Jadi sekali lagi sebagai penutup, ketaatan sejati lahir dari cinta kepada Tuhan, amin. Ketika kita mengasihi Tuhan, percaya tidak ada yang sulit melakukan perintah Tuhan. Tapi kenapa semua keadaan menjadi sulit? Karena kasih kita mulai tawar sama Tuhan. Kita sudah enggak lagi dekat sama Tuhan. Dan cara iblis adalah menjauhkan kita dari hubungan intim sama Tuhan. Selalu begitu. Dibuat salah paham, dibuat salah mengerti. Jadi ketika hubungan retak, ketika hubungan menjadi jauh, di situ ketaatan mulai memudar. Tapi ketika kita dekat sama Tuhan, kita akan bilang, Tuhan, aku akan tetap cinta samamu, amin. Hidup ini gak selamanya baik-baik aja. Gak selamanya. Saya nggak tahu apa yang saudara hadapi, tapi apapun yang terjadi, pilihlah taat, amin. Pilihlah setia. Mari kita bangkit.